Jadi Pak Prabowo saya yakin seorang presiden yang pro rakyat kecil. Kita menyaksikan betul di Rembang itu, masyarakat yang hidup sudah hampir 6 generasi, kita datang langsung melihat langsung, kita wawancara langsung, kita melihat langsung korban-korban itu. Kita harapkan Pak Prabowo tentu yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala macam kepentingan penguasa modal dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ini satu. Jadi kita harapkan Rembang-Rembang yang lain ini tidak terjadi. Ya Pak, PIK 2 ya, termasuk PIK 2 yang kita dengar kabarnya itu sudah mulai ditinjau ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tadi saya akan bacakan setia apa adanya, dipesan tidak boleh tambah kemuka. Jadi, pernyataan sikap Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah. Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia, ini punya Pak Prabowo, saya baca sejak dulu ya. Itu memuat pandangan strategis Prabowo Subianto bahwa ada 2 hal tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini, maka hanya 1% wilayah Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa di pemilu. Di samping itu, partai, surveyors, pemilih, dan media kadang bisa dibeli dan dikuasai. Ketiga, Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk membuat presiden bersama DPR menerbitkan undang-undang guna melarang secara tegas mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun di Indonesia sebagai prestasi dari rezim yang dahulu. Kemudian karena itu, kita juga mengharap Pak Prabowo itu bisa memperbaiki keadaan demokrasi kita yang sudah carut-marut, sehingga menjadi demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah kepres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Perjuangan kita. Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang, misalnya pernah menjadi Panglima Kostrat dan Danjen Kopassus, 2 pasukan elit yang paling tangguh
dalam TNI Angkatan Darat, kiranya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun wafur, insyaallah. Yang demikian, kami masih Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia sukses. Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 5 Jumadil Akhir 14. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan pernyataan sikap dari Partai Umat terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kita sekarang bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Umat, Mas Ridho Rahmadi, untuk berbincang-bincang satu hal yang juga soal strategis terkait pemerintahan Prabowo ini. Mas Ridho, saat ini sedang ramai dibincangkan dan kembali menguat soal kebijakan proyek strategis nasional yang ditempuh pemerintah sebelumnya dan kemudian sekarang mulai marah lagi. Kita tahu Partai Umat pasti itu sendiri memimpin advokasi korban-korban dari proyek strategis nasional ini. Ini gimana, Mas Ridho? Apakah langkah ini juga akan menjadi bagian dari model dukungan yang diberikan Partai Umat kepada pemerintahan baru? Jadi dukungan dari Partai Umat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sifatnya adalah dukungan yang komplementer. Kita tidak hanya dukung dalam arti pasif, tidak hanya dukung kemudian ya sekedar mendukung secara kemudian deklarasi saja, tapi kita memang nanti akan memberikan masukan-masukan. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro tadi. Konkret, ada bisa berupa berbagai macam perpu ataupun kepres berkaitan bagaimana kita mencegah sumber daya alam itu jangan lari ke luar negeri, dan juga bagaimana kita menciptakan demokrasi yang berorientasi pada rakyat, adil, jujur, dan lain sebagainya. Jadi kita akan terus melakukan itu tadi. Jadi ini akan kita berikan masukan-masukan yang insya Allah konkret, dan itulah pendukungnya sebenarnya. Jadi kita tidak hanya yang hanya datang ketika ada maunya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gitu. Perkembangan korban-korban PSN seperti di Rempang yang Pak Ridho langsung turun ke lapangan, itu seperti apa sekarang ini? Jadi memang kami perlu membangun komunikasi lagi, tapi tim di sana itu kabar terakhir masih tetap komunikasi intens. Terakhir juga ada delegasi yang sempat ke Jakarta, itu kita sudah hampir bertemu, nampaknya ada intervensi karena last minute tiba-tiba gagal. Jadi ini kita akan terus insya Allah ya memperjuangkan. Kita masih belum mendengar ada titik terang di sana. Jadi insya Allah itu yang akan juga menjadi salah satu langkah yang kita ambil. Apa harapan Anda kepada Pak Prabowo terkait langkah advokasi yang Anda lakukan? Jadi Pak Prabowo saya yakin seorang presiden yang pro rakyat kecil. Kita menyaksikan betul di Rempang itu masyarakat yang hidup sudah hampir 6 generasi. Kita datang langsung melihat langsung, kita wawancara langsung, kita melihat langsung korban-korban itu. Jadi kita harapkan Pak Prabowo tentu yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala macam kepentingan penguasa modal dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ini satu. Jadi kita harapkan Rempang-Rempang yang lain ini tidak terjadi. Ya, Pik 2 ya, termasuk Pik 2 yang kita dengar kabarnya itu sudah mulai ditinjau lah. Oke, insyaallah. Terakhir, Mas Ridho, walaupun Partai Umat lewat keputusan Majelis Syuro mendukung pemerintahan Pak Prabowo, apakah kemudian akan melunak atau akan tetap seperti sebelumnya, tetap kritis terhadap pemerintah? Partai Umat tetap Partai Umat, insya Allah kita bangun dengan kekuatan ideologis. Di saat kita perlu kritis, kita akan kritis, tapi konstruktif, tidak merecoki, tidak yang membuat gaduh dan segala macam. Tapi ketika kita harus sampaikan, insya Allah dengan bahasa yang santun, ya beradab, dan penuh dengan nilai dan poin, insya Allah. Jadi kita bukan ingin nanti malah mengkaburkan fokus dari pemerintah, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Ridho, selamat kerja sosial. Ya, makasih Mirsa, nantikan perkembangan menarik di berbagai daerah, termasuk perkembangan politik nasional, hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh Visi Bangsa.com
Media merdeka mencerahkan bangsa. Merdeka! Merdeka!